Kelahiran adalah lambang sukacita bagi sebuah keluarga. Ada pengharapan baru terhadap bayi yang baru lahir. Apalagi dia yang baru lahir adalah Immanuel. Persis seperti yang dikatakan malaikat terhadap keluarga Maria dan Yusuf. Gelar Allah sang terang yang menerangi semua bangsa. Dahulu Allah hanya menampakkan diri kepada para nabi dan terkhusus bangsa Israel. Tapi Yesus lahir untuk seluruh dunia. Tidak ada satupun manusia yang bebas dari dosa. Jalan satu-satunya adalah untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi supaya kita diselamatkan. Dan tanggal 25 Desember menjadi titik balik dunia dalam mengenal Allah penyelamat, yaitu Yesus. Ketidaktaatan Hawa sehingga membawa manusia jatuh dalam dosa diputar balikkan dengan ketaatan Maria yang membawa benih keselamatan untuk dilahirkan dalam dunia. Pertanyaannya adalah, apakah benar Yesus lahir pada tanggal 25 Desember? Dan apa buktinya? Sebuah tradisi kuno meneguhkan bahwa tanggal 25 Desember adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Sumber tradisi ini adalah dari Maria itu sendiri. Sebagai seorang ibu, tentu dia mengingat persis tanggal lahir anaknya dan yang tentunya diteruskan oleh para rasul dan penerusnya. Apalagi Maria tahu persis bagaimana peristiwa dan berbagai tanda-tanda ajaib yang menyertai kelahiran Yesus. Selain itu, ada bukti sejarah. Tanggal 25 Kislev diperingati sebagai hari kelahiran Kristus. Natal adalah penggenapan perayaan Hanukkah yang diperingati setiap 25 Kislev. Ini bukanlah teori mengait-ngaitkan karena ada bukti sejarah yang otentik, yaitu dokumen kuno Koptik Didaskalia Apostolorum tahun 189 Masehi yang sudah memuat penetapan Natal setiap tanggal 25 bulan Ibrani ke-9, yaitu bulan Kislev. Perhitungan Alkitabiah untuk menentukan tanggal kelahiran Tuhan Yesus pun bisa dilakukan. Kuncinya ada di kitab Lukas 1 ayat yang ke-8 sampai ke-13. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya, untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria, seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Lukas dalam Injil yang ditulisnya mengatakan bahwa pada suatu saat Imam Zakaria dari rombongan Abia melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Keturunan Harun dibagi ke dalam 24 rombongan. 24 rombongan itu bertugas untuk menyelenggarakan ibadah dalam suatu rotasi sepanjang tahun. Setiap rombongan imam melayani 1 minggu di Bait Allah 2 kali setahun, seperti jadwal berkhotbah pendeta beserta majelis yang bertugas rutin dalam 1 tahun dalam sebuah gereja. Daud bersama-sama Zadok dari Bani Eliezer dan Abimelek dari Bani Itamar membagi-bagi mereka menurut jabatan mereka dalam penyelenggaraan ibadah. Yang ke-7 pada Hakos, yang ke-8 pada Abia. Itulah jabatan mereka dalam menyelenggarakan ibadah setelah mereka masuk rumah Tuhan, sesuai dengan peraturan yang diberikan kepada mereka dengan perantaraan Harun, bapa leluhur mereka, seperti yang diperintahkan kepadanya oleh Tuhan Allah Israel. Jadi, rombongan Abia yaitu Imam Zakaria melayani di giliran ke-8 dan ke-32 dalam siklus tahunan. Dengan demikian, kita bisa memetakan kelahiran Tuhan Yesus sebagai berikut. Bulan Ibrani Tisri, yaitu September-Oktober tahun 748 setelah berdirinya kota Roma, yaitu abad ke-6 sebelum Masehi dalam konversi kalender Romawi tahun 3756 kalender Ibrani. Zakaria melakukan tugas keimaman di Bait Allah dalam rombongan Abia. Dan malaikat mengatakan pada Zakaria mengenai kelahiran Yohanes Pembaptis. Dikatakan dalam Injil Lukas bahwa Elisabet mengandung beberapa saat setelah masa pelayanan Zakaria. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya. Maka konsepsi Yohanes Pembaptis dapat terjadi sekitar akhir September, sehingga perhitungan 40 minggu setelahnya menempatkan kelahiran Yohanes Pembaptis di akhir Juni. Lalu bulan Ibrani Adar, Februari-Maret
tahun 749 setelah berdirinya kota Roma, abad 5 sebelum Masehi, dalam konversi kalender Romawi, tahun 3757 kalender Ibrani, inilah bulan kelima Elizabeth, istri Zakaria mengandung. Selanjutnya dikatakan bahwa sesaat setelah perawan Maria mengandung Kristus, ia pergi untuk mengunjungi Elizabeth yang sedang mengandung di bulan yang ke-6. Artinya, umur Yohanes Pembaptis 6 bulan lebih tua daripada Yesus Kristus. Lalu, bulan Ibrani, Nisan, Maret, April, tahun 749 setelah berdirinya kota Roma, abad ke-5 sebelum Masehi dalam konversi kalender Romawi, tahun 3757 kalender Ibrani. Pada bulan ke-6, masa kehamilan Elizabeth, Allah mengutus malaikat Gabriel ke Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan Yusuf dari keluarga Daud. Dan Maria tinggal bersama Elizabeth selama 3 bulan ke depan sampai genap 9 bulan waktu Elizabeth untuk melahirkan Yohanes Pembaptis. Selanjutnya, bulan Ibrani Kislev yaitu Desember-Januari tahun 749 setelah berdirinya kota Roma abad 5 sebelum Masehi dalam konversi kalender Romawi tahun 3757 kalender Ibrani. Setelah genap, sekitar 9 bulan Maria mengandung dan saat di mana dia melahirkan Sang Mesias Israel, Yesus Kristus pada tanggal 25 Kislev yang jatuh bertepatan dengan 25 Desember, yaitu saat umat Yahudi sedang memperingati Hanukkah. Jika 6 bulan ditambahkan kepada 24 Juni, maka diperoleh 24 sampai 25 Desember sebagai hari kelahiran Kristus. Jika tanggal 25 Desember dikurangi 9 bulan, diperoleh hari peringatan kabar gembira, yaitu tanggal 25 Maret. Jika Yohanes Pembaptis dikandung segera setelah Yom Kippur, maka tepatlah penanggalan gereja, yaitu bahwa kelahiran Yesus jatuh sekitar tanggal 25 Desember. Hanukkah selalu jatuh pada tanggal 25 Kislev setiap tahun, dan pada tahun 5 sebelum Masehi, hari itu bertepatan dengan 25 Desember, sehingga Yusuf dan Maria akan mengingat hari itu untuk diceritakan kembali, mengingat Hanukkah adalah asal mula tradisi kelahiran Tuhan Yesus pada 25 Desember. Jadi, bukan kebetulan Tuhan Yesus berfirman menjelang kehadirannya di perayaan Hanukkah, "Akulah terang dunia" di Yohanes 8 ayat ke-12. Pemahaman ini bukan tanpa bukti bahwa pada tahun 5 sebelum Masehi tanggal 25 Desember terjadi pada tanggal Yahudi 25 bulan Kislev. Jadi, hadiah terbesar di dunia yang dirayakan setiap tanggal 25 Desember selalu dirayakan dengan megah, mewah, dan meriah. Padahal, inti makna kelahiran Tuhan Yesus di dunia adalah untuk membebaskan manusia dari dosa. Dengan begitu, hubungan Allah dengan manusia diperbaiki dan kita memiliki hubungan kembali dengan Allah. Sama seperti perayaan Hanukkah, yaitu membersihkan bait Allah. Hari Natal melambangkan tubuh kita yang telah dibersihkan dari dosa dan kehidupan lama kita, sehingga Yesus lahir di hati kita untuk menjadi terang. Ingatkah kalian pada tanggal berapa Tuhan Yesus lahir di hati Anda dan mengubah seluruh hidup Anda? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud.